Halo guys, welcome back to Official Kompas Solar. Bersama di sini kali ini kita berada di segmen unboxing time. Push, sudah aman. Waduh, muka sayanya bokeh Bang Sul. Nah, dan di unboxing time kali ini kita kedatangan HP terbaru dari Oppo. Ya, seperti itu judulnya, kali ini kita kedatangan Oppo Reno 5. Nah guys, sekarang kita udah bersama Reno 5. Kita bakal langsung aja kita impresi bagian kardusnya ini. Kardusnya ini minimalis ya. Kemudian di bagian belakang ada keterangan kita dapat warna perak fantasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung unboxing aja. Jadi seperti biasa aku bakal kasih kalian b-roll atau sinematik dari barang yang aku lagi buka. Luar, ambil luar. Oke, kita langsung buka aja di sini. Dalamnya hitam guys, elegan sekali guys. Ada tulisan Oppo di sini, dan di sini ada tulisan Oppo dengan glossy gitu ya, mengkilap. Oke. Wah, HP bagus gini kali ya? Susah bukanya. Oke. Kita langsung ke seperti biasanya, kayaknya di sini kita dapat softcase bening. Yup, di sini kita dapat softcase bening. Kemudian ada buku petunjuk penggunaan, buku garansi. Kemudian di sini kita dapat SIM ejector, dalamnya kosong ya. Kita unboxing, selanjutnya di sini kita langsung dihadapkan ke unitnya ya. Nah, di bagian depan sini dia kasih 5 poin nilai jual atau kelebihan dari Oppo Reno 5 ini. Ada AI Mixed Portrait, yap, nanti kita bahas nanti. Kemudian Dual View Video, kemudian ada AI Highlight Video, dan wow, 50 watt fast charge. Bukan fast charge lagi, ini flash charge. Bayangkan. Kemudian ada 90 Hz refresh rate. Premium banget nih ya fitur-fiturnya. Kita langsung keluarin. Mantul guys. Oke, masih dibungkus plastik. Kita lewat dulu, kita bakal buka-buka yang lain dulu. Kemudian kita dapat headset. Wow, lumayan. Kita dapat USB kabel Type C, karena pastinya udah Type C. Kalau bukan Type C kita hujat bareng-bareng ya. Nah guys, di sini adaptor chargernya lumayan gede ya, 50 watt. Detailnya di sini nggak ada tulisan. Oh, ini ada. Kecil banget, woi. Oh, dari chargernya dia maksimal outputnya sih di sini 65 watt, cuma si HP-nya dia mentok untuk penerimaan dayanya sampai 50 watt, dan itu udah kenceng banget. So, kayaknya nggak usah dipermasalahkan. Oke, ininya juga rapih ya, dalamnya yang premium. Oke, kita langsung fokus aja ke smartphone-nya. Kita bakal bahas dari segi desain dulu. Oh, sebelumnya kita kletek dulu guys. Oke, kita impresi dulu bagian luarnya ya. Anjir, keren banget cuk, bayangkan. Untuk desain sih kurang lebih sama aja ya kayak Reno 4, nggak ada bedanya. Bedanya cuma di desain kamera, dia nambah satu kameranya. Guys, udah ganti baju. Nah guys, yang pertama kita bakal mulai bahas dari layarnya dulu. Yang pertama dia punya tipe layar OLED, yang mana itu teknologi yang lumayan keren. Yang mana layarnya ini dia bisa lebih terang tapi tidak boros daya ya. Dan yang pasti lebih nyaman di mata. Layar dari Oppo Reno 5 ini juga dia punya refresh rate 90 Hz. So layarnya bisa lebih responsif dan bagus banget buat yang suka main game atau multitasking ya. Punya ukuran layar 6,43 inch, bisa dibilang nggak gede-gede banget dan nggak kecil-kecil banget. Ukurannya jadi bikin nyaman digenggam. Dan dia juga punya resolusi Full HD Plus 1080 dikali 2400 pixel dengan kerapatan layar 401 ppi density. Oke, setelah layarnya kita bahas ke bodinya yang lain. Sebelah kiri dia punya tombol volume, kemudian di atasnya ada SIM tray. Kemudian bagian samping kanan di sini ada tombol power sendirian. Bagian atas dia tersedia microphone, so microphonya stereo ya. Bagian bawah ada speaker dengan 3 lubang. Kemudian ada port USB Type C, ada microphone,
Kemudian ada port audio 3,5. Ke bagian belakang, ini parah banget dah. Ketika cahayanya beda pantulan, warnanya juga bakal beda kayak biru, terus ke magenta. Dan di sini dia 3D-nya memang bikin nyaman digenggam ya. Jadi terasa lebih tipis banget walaupun dia memang udah tipis ya. Dia punya body dengan ketebalan 7,9 mm. So, udah tipis. Kemudian dia punya curve di belakang sini jadi digenggamnya nyaman. Oke, setelah kita tadi bahas layar dan bodinya, kita bakal bahas ke bagian dalamnya yaitu platformnya. Nah, Oppo Reno 5 ini punya chipset Qualcomm Snapdragon 765G dengan ukuran 7 nanometer octa-core. Ya, chipset ini lebih baru dari chipsetnya Oppo Reno 4 ya. Oppo Reno 4 dia punya chipset Qualcomm Snapdragon 720G dan dia punya 765G. Ukurannya juga lebih kecil yaitu 7 nanometer, so dia bisa lebih menghemat daya tapi tanpa mengurangi speknya. Kemudian ke bagian penyimpanan, dia punya RAM 8GB dengan internal storage 128GB dengan teknologi penyimpanan terbaru yaitu UFS 2.1 ya. Yap, teknologi yang ada di Oppo Reno 5 ini bisa dibilang terbaru semua, so untuk 2021 HP ini bisa jadi pilihan kayaknya. Gimana? Komen di bawah. Oke, setelah platform kita beralih ke kameranya. Kita mulai dari kamera depan. Kamera depannya ini dia punya spek single kamera dengan spek 32 megapiksel. Boom! Kalian yang suka selfie, ini bakal keren banget. Salah satu fiturnya adalah, ini adalah salah satu yang terbaru walaupun HP-HP yang lain udah pada pakai ini. Sekarang Oppo pakai fitur ini ya. Jadi kamera depan dan belakang aktif, jadi buat kalian yang suka ngevlog, ini fitur yang lumayan bakal kepake sih. Kemudian ke bagian kamera belakangnya. Kamera belakangnya memang kayak boba ya. Seperti sebelum-sebelumnya, dia gede banget yang 3 ini. Dan bedanya sama Oppo Reno 4, dia ditambahin 1 di sini ya, lebih kecil. Jadi kameranya ada 4, sebelumnya kan ada 3 tuh. Kemudian tulisan 64 megapiksel AI quad kamera. Oke, spesifikasinya. Dia punya kamera utama 64 megapiksel. Kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth of field untuk bantu bokeh-bokeh yang lebih detail lagi 2 megapiksel. Untuk review kameranya, untuk kalian yang mau tahu boleh komen di bawah. Kita bakal bikin lebih ekstrim, kita langsung turun ke jalanan pakai HP ini. Gimana kita langsung foto-foto pakai HP ini dan video-video sinematik. Gimana? Komen di bawah. Nah, fitur kamera dari Oppo Reno 5 ini udah lumayan keren. Dia udah bisa ngerekam sampai dengan 4K di 30 fps, kemudian dia punya slow mo sampai dengan 120 fps di resolusi 1080 ya. Dan yang pasti dia udah punya Zero S stabilizer. So, untuk kalian yang suka video-video, video kalian gak bakal goyang-goyang dan gempa-gempa karena ini udah punya stabilizer guys. Mantul. Kamera depannya udah Zero S juga. Yap, buat yang nanyain juga, kamera depan belakang dia udah Zero S, punya stabilizer ya. So, mantap banget. Ke bagian persensoran dia udah lengkap banget. Yang standar-standar udah ada semua, ditambahin lagi sama sensor NFC di sini ditanamin. So di sini udah lengkap banget, NFC ada. Kemudian sensor fingerprint udah ada under display fingerprint ya di depan. Beralih ke bagian daya, dia punya kapasitas baterai 4300 mAh. Kapasitas baterai yang bisa dibilang ideal untuk prosesornya yang udah canggih ya, 7 nanometer. Jadi nggak harus gede-gede. So, udah bisa ngirit baterai. Dan ukuran baterai yang ideal tadi bikin HP ini jadi tipis. Anjay. Kemudian dia udah fast charging juga. Bukan fast charge tapi flash charge 50 watt. Dan ini kenceng banget guys. Yang Reno 4-nya aja itu dia bisa full dari 0% sampai 100% itu sekitar 50 menit. Apalagi yang ini guys. Kita akan buktikan di segmen review ya, apakah dia lebih cepat dari Reno 4. Nah guys, itu dia tadi ya unboxing dari Oppo Reno 5 ini. Aku udah bahas dari mulai bagian luar sampai ke dalamnya juga. Untuk fitur-fiturnya juga udah aku kasih tahu. Oke, untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa komen di bawah juga kalau kalian ada saran atau kritik atau request HP apa lagi yang bakal kita unboxing atau review atau kita banding-bandingkan. And also don't forget to subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Official Kopdar. Untuk video kalian cukup sekian. See you next time and goodbye.